Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Stand Up Comedy Show. Tepuk tangan dulu dong. Oh, yang belum kenal, nama saya Muslim ya. Karena saya seorang Muslim rahimakumullah. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyampein berita penting. Tukang bubur naik haji itu bentar lagi tamat. Karena dana hajinya dikorupsi. Ini nanti tukang bubur naik haji nggak naik haji lagi, tapi dia tukang bubur naik banding ke pengadilan. Ini menurut saya yang korupsi dana haji ini, aduh parah banget, parah banget. Karena orang haji itu kasihan, udah bayar mahal-mahal, udah tiketnya mahal, pesawatnya sering delay. Iya, tahu nggak kemarin ada kasus pesawat sering delay? Tahu? Ini ada yang pernah tahu pesawat? Ada tahu ya? Ini dari kampus mana ini? Oh, Cibinong, Cibinong. Ada pesawat nggak di sana? Nanya, namanya nanya. Apa, Sumber Kencono ya? Tapi sekarang pesawat delay itu enak. Delaynya 30 menit dikasih minum, sejam dikasih makan, 3 jam dikasih penginapan, kalau delay sehari dikasih biaya kuliah katanya. Ini sebenarnya apa hubungannya ya? Saya tuh mau pergi ke Surabaya, naik pesawat. Nggak naik pesawat malah dikasih makan. Ini apa hubungannya? Emang saya makan tembus Suramadu gitu? Enggak, takutnya delaynya bukan memperbaiki penerbangannya, malah meningkatkan kualitas delay. Jadi dia nggak meningkatkan pesawatnya, tapi malah meningkatkan, awalnya dikasih makan, dia buka warung, dikasih orkesan dangdut gitu. Makin lengkap, takutnya gara-gara kalau delay dapat makan gratis, ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada anak kos akhir bulan nggak punya uang, mau makan, mau makan nggak punya uang, beli tiket pesawat. Biar dapat makan. Orang lapar nggak nelpon, tapi nelpon nanti ada. Dan juga sekarang ini ada narkoba jenis baru. Tahu narkoba jenis baru? Jenis perangko, tahu nggak? Itu makannya dijilat-jilat gini, serius nih. Dijilat-jilat terus dikirim suratnya. Dan ada juga kemarin tuh narkoba jenisnya brownies. Tahu brownies jenis narkoba itu anak kecil yang makan nggak bangun 2 hari. Gara-gara begadang. Nggak, ini narkoba jenis brownies nih mereknya ganja kalau nggak salah itu. Ini bahaya kalau narkoba masuk ke jajanan anak-anak kecil. Nanti ada cappuccino putau, kue cubit heroin gitu. Orang sakau, aduh cubit saya dong gitu. Tapi lebih bahaya lagi kalau narkoba brownies tadi tuh dibagikan ke orang-orang yang lagi tahan. Narkoba kan bikin ketawa-ketawa kan. Bikin orang nggak sadar. Mohon maaf, silakan dimakan, mohon doanya. Pas dimakan, mati bro. Tumben mati, biasanya nggak mati. Berbahaya kalau kayak gitu kan. Sini ada sekolah SMA? Ada? Cibinong ya? Ada SMA juga di sana. Nah, namanya nanya, belum tahu saya Mbak, sorry Bang. UN nggak? UN ya? Banyak yang nggak setuju, banyak yang bilang kalau UN itu dihapus saja. Setuju nggak kalau UN dihapus? Setuju ya? Kalau saya nggak setuju. Karena cuma UN yang bisa membuat pelajar Indonesia rajin puasa Senin Kemis. Tiba-tiba di TV tayangan anak sekolah, aduh saya mau UN nangis-nangis. Apa hubungannya UN sama nangis-nangis tuh? Kirim-kirim broadcast, minta maaf, maafin aku. Broadcastnya pakai ngancam-ngancam, tau gak? Terdengar auman dari Timur Tengah. Tau gak broadcastnya kayak gitu? Besoknya terdengar auman dari Aceh. Ini Dajjal pindah-pindah, ini cari kos-kosan ya ini. Belum lagi broadcast yang ngancam mati, tau? Sebarkan ke 20 kontak kamu, kalau tidak kamu mati. Kalau kontaknya cuma 5 gimana? Ren? Orang mati gara-gara broadcast tadi ya.
Bang, kalau di Jakarta ini saya udah hampir setahun di Jakarta dan saya alhamdulillah pernah naik KRL. KRL ini sebenarnya angkutan daratnya enak, nggak delay. Emang pernah ada ojek delay? Gak pernah kan? Saya tuh pernah naik KRL dan saya pernah dengar berita kalau di KRL tuh kan gerbongnya dipisah, ada gerbong cewek, ada gerbong cowok. Saya pernah dengar berita kalau ada ibu-ibu hamil, dia nggak dikasih tempat duduk. Padahal dia udah kode-kode katanya. Mungkin kodenya nggak nangkep gitu ya. Pas kursi penuh, ibu-ibunya cuma elus-elus perut gitu. Aduh, ya apa maksudnya? Dikira mules dia. Kalau hamil pengen tempat duduk ya kasih kode yang jelas gitu. Dia masuk, aduh penuh nih. Hamil. Suami tidak bertanggung jawab. Gitu kan, oh hamil silakan. Tapi kalau ibu hamil orang sakit itu dikasih tempat duduk. Takutnya itu ada orang yang nggak sakit, sakitnya biasa tapi dia pengen tempat duduk. Jadi dia lebay gitu ya. Pas masuk gini, aduh penuh banget nih. Mas kenapa mas? Duduk mas. Makasih mas ya gitu. Parah banget ya. Sekarang tuh saya di sosial media tuh sering lihat polwan cantik, tau gak polwan cantik? Polwan cantik ini kalau ngepost foto itu followernya banyak banget men. Itu beli di Kaskus kayaknya. Ini polwan cantik ini kalau ngepost foto itu banyak yang mention. Mbak tilang aku dong. Omong kosong kalian ya. Ditilang tuh nggak ada bahagia-bahagianya men. Mustahil orang seneng ditilang tuh mustahil ya. Emang kalian kalau, waduh ya ada polwan cantik kalian pakai helm lengkap, wah polwan cantik pengen ditilang dibuang helmnya. STNK disobek-sobek, motor digadai gitu. Hei tilang aku dong gitu. Gak mungkin gak ya? Sebenarnya polwan cantik ini nggak berpengaruh sama orang-orang jadi tertib lalu lintas, bener gak? Karena menurut saya, kenapa orang melanggar lalu lintas? Itu karena pelanggar lalu lintas itu nggak berdosa. Ya bener gak? Ada orang nerobos lampu merah dosa nggak ada. Sedangkan orang kalau berdosa itu takut, durhaka ke orang tua takut. Maka saya punya ide itu ke pemerintah, polisi itu bekerja sama dengan mengeluarkan fatwa haram jalan raya. Orang nerobos lampu merah, waduh kamu, rajam gitu. Putar balik sembarangan, waduh durhaka kamu. Giliran ada orang melawan orang tua, waduh kamu saya tilang gitu ya. Atau dibikinin sinetron-sinetron religi yang ekstrim. Biar nakut-nakutin. Jenazah ditolak bumi karena kenal pot brong gitu ya. Ya udah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu kan sama asisten saudaranya. Ini saya sempat di close up dulu nggak? Enggak, langsung.